Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang pertama untuk tahun 2025 ini. Kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas kasus-kasus menarik yang ada di bursa kita, yang bisa kita analisa tentunya pergerakan bandarnya, strategi bandarnya, dan juga tentunya kita ambil pelajaran untuk menjadikan kita tentunya trader atau investor yang lebih baik di tahun 2025 ini. Oke, langsung aja untuk kasus video kali ini saya akan mengangkat khususnya kasus saham BBRI. Ini adalah ya saya sudah sangat sering membahas video ini, bahkan bicara bandar beberapa bulan lalu juga udah membahas video ini, dan kenyataannya apa semua yang kami katakan di video tersebut, semua yang ditentang oleh para pahlawan bursa, oleh para oknum-oknum fundamentalis, oleh para influencer-influencer yang mau menjebak para investor retail untuk terus membeli saham BBRI, semuanya menjadi kenyataan. Hari ini saham BBRI turun ke level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir, kalau nggak salah dalam 5-6 tahun terakhir. Dalam 3-4 tahun terakhir. Dan bukan cuman itu, hari ini juga keluar laporan bahwa jumlah pahlawan bursa, jumlah investor retail yang nyangkut di saham BBRI juga kembali mencetak rekor terbesarnya sepanjang sejarah. Dan lebih dari itu, pada video ini saya mau menjelaskan ada kemungkinan the worst is yet to come. Hal-hal buruk di kemudian hari bisa saja terjadi di BBRI. Itu alasannya saya mau mencoba buat video ini untuk membantu teman-teman menimbang-nimbang. Karena saya tahu BBRI sudah murah. Sejak video kami 4 bulan yang lalu ketika BBRI di 4.600 juga BBRI sudah murah, betul. Itu nggak bisa disangka. Tapi murah mahal itu seringkali dihubung-hubungkan sama fundamental perusahaan. Cuma jangan lupa fundamental sudah mati di bursa saham kita, sudah mati beberapa tahun, jadi nggak sebaiknya jangan kita jadikan acuan lagi untuk strategi trading kita, atau jangan kita jadikan acuan untuk menebak harga saham akan naik atau turun oleh sesuatu yang mati, seperti yang sudah mati seperti itu. Oke. Nah, jadi itu jadi langsung aja kita review pergerakan BBRI. Nanti di akhir juga saya ada bonus pembahasan sedikit tentang PANI, tentang brand, tentang IPO Ratu, CBDK, dan beberapa IPO lain. Intinya kasus-kasus yang sedang hot di awal tahun 2025 ini. Oke, ini review hari ini pergerakan BBRI. Harga sahamnya turun ke bawah level psikologisnya di 4.000. Hari ini buka di 4.010, langsung dibanting turun di awal perdagangan dan sampai akhir perdagangan terus dibanting tutup di level terendahnya di 3850. Sebagai gambaran, ini adalah level terendah BBRI sejak tahun 2022 lalu. Jadi kalau ngomong murah, memang sudah sangat murah BBRI. Kalau ilmu kita cuma sampai situ, udah beres. BBRI sudah sangat murah, sudah di level terendahnya tahun 2022. Tapi kenapa harga bisa sampai level terendahnya 2022? Tentu ada alasannya. Harga nggak bisa turun tanpa alasan, tanpa penyebab, tanpa ada supir yang ngebanting. Itu mustahil harga turun, tidak ada caranya. Kenapa harga hari ini turun? Karena investor asing jualan 507 miliar. Kenapa asing jualan 507 miliar? Hari ini alasannya bukan karena kebakaran di LA, bukan karena suku bunga dan lain, karena investor lokal beli 507 miliar. Itu yang berulang kali kami bahas di podcast-podcast sebelumnya tentang bahaya kalau pahlawan bursa tidak bertobat. Kalau tidak belajar kayak gitu. Dan kalau kita lihat BBRI itu bukan hanya di level terendahnya sejak tahun 2022, BBRI saat ini juga berada di valuasi terendahnya dalam 7 tahun terakhir. Jadi kalau pencinta kecapmologi, analisa fundamental dan lain, tentunya analisa fundamental itu untuk menilai perusahaan itu metodenya cuma 2. Metode melihat income perusahaan. Kalau Anda mau beli perusahaan ya, walaupun sebenarnya itu kalau Anda beli perusahaan itu tetap berlangsung. Cuma kalau mau Anda beli perusahaan ada 2 metode yang perlu Anda ukur. Income, net profit sebuah perusahaan, itu dinilai dari PE ratio, dan aset perusahaan. Jadi Anda kalau beli toko, yang Anda cek adalah
toko itu profit berapa, dan toko itu punya aset apa aja. Cuma itu. Kalau Anda mau beli perusahaan. Kalau Anda beli saham tentunya beda, karena saham diatur sepenuhnya oleh bandar kan. Kalau Anda mau beli perusahaan itu. Jadi kalau Anda mau beli saham perusahaan BBRI, beli perusahaan BBRI itu artinya apa? Kepemilikan negara Anda beli, kepemilikan asing Anda beli, kepemilikan pahlawan bursa Anda beli, semuanya jadi milik Anda. BBRI di bawah kendali Anda. Artinya apa? Kalau Anda beli perusahaan BBRI, artinya seluruh aset BBRI punya Anda. Karena Anda pemilik tunggal kan? Kalau Anda pemilik tunggal BBRI, maka Anda akan ngitung aset BBRI berapa. Karena itu akan jadi milik Anda supaya Anda bisa beli. Kalau dibanding book value atau aset, PBV BBRI saat ini di level terendahnya. Di 1,75. Di tahun 2023 lalu ini yang sama PBV-nya 2,52. Di tahun 2022 2,24. Di tahun 2021 2,06. Bahkan di masa pandemik pun ketika kita di lockdown pun PBV-nya 1,91. Jadi kalau Anda mau beli full seluruh saham BBRI, ini BBRI termurahnya dalam 7 tahun terakhir. Saya yakin 10 tahun terakhir juga lebih murah, cuma saya harus nge-collect datanya, malas lah. Kalau dibanding net profitnya, karena kalau Anda punya perusahaan BBRI, seluruh profitnya buat Anda. Kalau dibanding net profitnya, harga BBRI saat ini juga yang termurah dibanding 7 tahun terakhir. PER-nya pernah 16 kali, 20 kali, di masa pandemik 26 kali. Di awal pandemik 29 kali, 17 kali, 17 kali, sekarang 12 kali. Jadi, no debat. Kalau Anda punya duit untuk beli semua saham yang ada dimiliki investor asing, yang dimiliki 650.000 pahlawan bursa, yang dimiliki oleh negara, ini waktu paling tepat untuk beli BBRI. Karena harganya sedang paling murah, dan bukan hanya itu, net profit BBRI juga semakin lama semakin tumbuh. Asetnya tambah besar, jadi kalau tanahnya semakin dari tahun ke tahun tambah luas, profitnya pun tambah luas. No debat. BBRI adalah perusahaan dengan fundamental terbagus kalau Anda beli perusahaannya. Cuma sebagai investor, kita harus sadar diri. Anda nggak beli perusahaannya, Anda beli sahamnya. Jadi Anda nggak bisa memiliki aset BBRI, nggak bisa mengambil semua profit BBRI. Yang Anda bisa adalah berdoa supaya harga sahamnya digoreng. Digoreng siapa? Digoreng asing, yang adalah pengendali saham BBRI, yang memutuskan pergerakan harga BBRI. Udah clear ya? Jadi fundamental saya sudah bahas, supaya para fundamentalis juga yang saya harap bisa bertobat, bisa mengerti apa yang Anda analisa dan apa yang Anda beli itu dua hal yang berbeda. Nggak mungkin kayak gitu. Sama kayak Anda menganalisa prospek tanah di Tangerang, belinya di Cimahi. Itu dua hal yang berbeda, nggak nyambung kayak gitu. Karena fundamental di bursa saham sudah mati. Tapi perusahaannya masih hidup, betul. Nah, oke, lanjut. Terus kenapa kita lihat dari sisi sudut pandang lain, sudut pandang pahlawan bursa. Kalau kita lihat dari awal tahun 2025 sampai hari ini, broker-broker pahlawan bursa, broker-broker yang itu aja, YP, XC, XL, SQ itu BCA Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas, BNI Sekuritas, Philips Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, broker-broker yang biasa dipakai pahlawan bursa jadi top buyer sepanjang tahun 2025. Apakah bandar bisa pakai broker ini? Bisa, walaupun urusannya panjang, penjelasannya panjang, bisa. Tapi yang pasti pahlawan bursa beli pakai broker ini. Jadi yang pasti para pahlawan bursa masih terus ngeborong saham BBRI. Itu yang menyebabkan harga sahamnya terus bertambah hancur. Dan akan terus bertambah hancur kalau ini nggak segera berakhir. Salah satu pembelajaran paling penting yang saya dapatkan di tahun 2024 lalu adalah jangan pernah meremehkan kekuatan para pahlawan bursa di BEI.
Itu pelajaran sangat penting yang saya pelajari, jangan meremehkan. Karena saya merasa saya meremehkan mereka. Hanya karena mereka bodoh, hanya karena mereka baca laporan keuangan, bukan berarti mereka nggak punya kekuatan. Ternyata mereka kuat banget. Mereka bisa menyatukan kekuatan, membeli saham BBRI, memborong saham BBRI gila-gilaan, sampai sehancur ini saham BBRI. Saya percaya pahlawan bursa yang sama, 650.000 jiwa yang sama, kalau borong saham brand, hancur juga saham brand. Saya nggak akan meremehkan lagi para pahlawan bursa. Kalau para pahlawan bursa udah bilang brand fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, valuasinya murah, saya langsung kabur. Karena memang sangat mengerikan power dari pahlawan bursa, apapun yang dia beli, hancur. Kayak gitu. Jadi saya nggak mau meremehkan. Dan di awal tahun ini, saya nggak pernah slot pun beli saham BBRI. Di awal tahun ini, sudah beberapa bulan, saya nggak pernah beli. Cuma karena ini datanya awal tahun. Di awal tahun ini, saya nggak pernah slot pun beli BBRI. Alasannya simpel. Karena pahlawan bursa beli, saya nggak berani meremehkan mereka. Mereka bisa menghancurkan saham apapun dengan uangnya. Dan tidak ada juga banyak indikasi big player lokal seperti Reksadana atau Dapen yang membeli di awal tahun ini. Jadi benar-benar aksi euforia para pahlawan bursa. Seperti itu. Jadi itu dan saya juga mau meng-clearkan ini tentang komen-komen, dan ini buat banyak yang masuk di Instagram. Ini ada saya pilih 3. BBR ini bos, nanti juga akan bangkit kembali. Ada waktunya akan bangkit kembali. Jadi ini pemahaman-pemahaman orang di luar sana. Ada yang mengatakan ini, Yonatan Lim 77. Nanti saat BBRI balik lagi ke 7.000, si Mimin sudah siapkan istilahnya statement, semua itu karena foreign positif. Satlah, oke. Jadi ini juga banyak yang membahas katanya. Nah, mereka bilang nanti sekarang aja saya ngomong BBRI kacau, BBRI hancur, BBRI dalam bahaya, the worst is yet to come karena asing jualan. Nanti kalau BBRI rebound saya akan bilang asing belanja. Itu katanya. Nggak salah memang, nggak salah. Kayak gitu. Ini saya baca satu lagi pertanyaan. Berarti kalau 30 tahun para retail nggak mau cut loss, saham BBRI nggak bakal diangkat asing gitu ya? Mereka nanya, entah bingung, entah sinis, nggak tahu. Cuma saya jelaskan dulu ya. Ini yang banyak yang bertanya di sini semuanya miss satu pengertian yang pasti, yang sangat basic yang harusnya diajarkan semua orang. Pengertiannya adalah akumulasi asing di saham BBRI itu sama dengan local cut loss. Itu sama, itu peristiwa yang sama. Saya kasih gambar ada tabrakan antara truk dan motor. Tabrakan truk sama motor itu harus terjadi, butuh dua pihak. Butuh truk yang besar, dan butuh motor yang bodoh yang menabrakkan dirinya ke truk. Butuh dua pihak. Tabrakan seperti ini. Kalau nggak ada motor, nggak ada tabrakan truk dengan motor. Nggak ada. Seperti itu. Jadi harus ada dua pihak. Asing akumulasi dan local cut loss itu peristiwa yang sama. Hari ini asing jualan 507 miliar, itu peristiwa yang sama dengan pahlawan bursa borong 507 miliar. Ini yang sama orang nggak ngerti-ngerti. Jadi dibilang nanti saat BBRI balik ke 7.000, si Mimin sudah siapkan semua itu karena foreign positif. Ya pasti. Nggak mungkin harga BBRI ke 7.000 kalau asing nggak beli. Cuman asing beli, itu adalah peristiwa yang sama lokal cut loss. Makanya saya suruh lokalnya cut loss. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyuruh asing beli. Yang denger ini kan orang lokal. Saya harus ngomong ke market saya orang-orang lokal, suruh orang Indonesia 650.000 jiwa nyangkuters di BBRI, itu yang perlu cut loss.
Karena saya nyuruh asing beli pun, kalau let's say saya ngerti asing beli, asing nggak bisa beli kalau lokalnya nggak cut loss, karena itu peristiwa yang sama. Kayak gitu. Dan ini juga menjawab pertanyaan di bawah ini. Berarti kalau 30 tahun retail nggak mau cut loss, saham BBRI nggak bakal diangkat asing ya? Iya, iya. Gimana asing mau beli kalau lokal nggak cut loss? Caranya gimana? Nggak bisa. Itu peristiwa yang sama. Susah sekali saya menjelaskan ini. Kali ini membuat saya, itu peristiwa yang sama. Kayak gitu. Sama kayak satu hujan, satu kebasahan, itu peristiwa yang sama. Hujan dan orang kebasahan itu peristiwa yang sama. Seperti itu. Sebab dan akibat. Buyer dan seller itu peristiwa yang sama. Jadi artinya apa? Artinya BBRI nggak akan naik di 30 tahun terakhir. Ya kalau lokal nggak cut loss nggak akan naik. Cuma saya doakan lokal kalau bisa mulai besok mulai cut loss. Lokal di luar sana ya, Anda yang nonton sih saya harapkan Anda profit semua. Saya harapkan Anda nggak mendengar bujukan para influencer membeli BBRI. Cuma yang nggak nonton ini saya harapkan cut loss semua. Supaya asing masuk, supaya BBRI naik lagi. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, saya pribadi nggak berharap, nggak mau, dan nggak memprediksi dalam 30 tahun ke depan lokal nggak cut loss. Tapi kalau nggak cut loss ya nggak naik. Karena itu peristiwa yang sama. Ini adalah gambaran pergerakan investor asing di BBRI. Sejak Anda lihat, sejak puncaknya di bulan September lalu, kenapa BBRI turun? Simple. Bukan karena NPL, bukan karena kebakaran, bukan suku bunga dan lain, karena asing turun. Perfectly ketika asing mulai jualan, Anda lihat, harga turun. Selama asing terus jualan, harga terus turun. Kenapa? Karena lokalnya beli. Asing nggak bisa jualan kalau lokalnya nggak beli. Jadi saya juga bisa ngomong, selama perfectly ketika lokal euforia, panic buying, harga turun karena itu peristiwa yang sama. Secara total asing jualan 25,8 triliun dan dalam 74 hari perdagangan dari awal kehancuran BBRI sampai hari ini, total itu udah ada 74 hari perdagangan, 70 hari itu lokal belanja. Total yang dibeli lokal itu 26 triliun. 4 hari dalam periode ini ada info kecil di sini. 4 hari lokal asing yang belanja net buy, artinya kalau asing belanja berarti lokal jualan sebanyak 178 miliar. Jadi Anda lihat betapa bebal kasar ya, betapa polosnya para investor lokal, betapa panik buyingnya mereka sehingga dalam 74 hari mereka 70 hari beli dan total udah beli 26 triliun yang menyebabkan kehancuran BBRI. Saya ngomong fakta semua ini, nggak ada analisa, nggak ada kecap. Saya ngomong semuanya fakta, semuanya data. Kayak gitu, nggak ada kecap yang dihubungkan, ini semuanya data. Dan aksi lokal membeli banyak ini juga tercermin semua data, karena semua data tentunya berhubungan. Kalau lokal terus beli, tentunya jumlah pahlawan bursa yang nyangkut di BBRI akan terus bertambah. Itu sebabnya kalau Anda lihat dari data dari September lalu, itu ada 530.000 nyangkut terus di BBRI. Di Oktober 586.000, di November 615.000, di akhir Desember udah ada 650.000 jiwa yang nyangkut di BBRI. Ini adalah jumlah pahlawan bursa terbanyak sepanjang sejarah BBRI. Jumlah korban nyangkut BBRI saat ini udah 2 kali lipat dibanding nyangkuter saham Gotoh. Dulu saham Gotoh dianggap saham paling banyak makan korban. Sekarang korban di BBRI udah 2 kali lipatnya. Dan sampai hari ini saya nggak nonton videonya, cuma saya lihat kalau saya search di YouTube masih banyak influencer fundamentalis yang menyarankan korban-korbannya untuk membeli BBRI. Sejak September selalu beli karena ini memang perusahaan paling bagus. Kembali lagi saya katakan, Anda boleh percaya fundamentalis kalau Anda bisa beli seluruh perusahaan BBRI. Pakailah fundamental. Saya pun akan pakai fundamental. Kalau saya punya duit, beli seluruh 100% saham BBRI. Kalau beli 100 lot percuma, yang ngatur harga bukan saya. Kayak gitu.
Dan ini kalau dari sisi ini estimasi pembelian pahlawan bursa di BBRI, ini grafik korban flow BBRI, Anda lihat terus bergerak turun. Sebelumnya ini saya udah cukup optimis karena kalau saya lihat di awal tahun 2025 pembelian pahlawan bursa itu nggak terlalu besar di BBRI. Korban flow-nya cukup melandai, Anda lihat di sini. Saya sebenarnya udah cukup happy. Saya harapkan pada saat itu pahlawan bursa udah mulai lemas, udah nggak punya duit. Dan artinya apa? Setelah nggak punya duit ya mereka mau nggak mau cut loss sehingga bisa naik lagi, korban flow-nya naik lagi. Ternyata enggak, ternyata mereka bukan lemes, mereka cuma pengen diskon harga lebih murah biar fundamentalnya serasa paling bagus, biar mereka mau beli lagi. Buktinya hari ini ketika harga diturunin sama asing, mereka mau beli lagi, jadi harga jebol lagi. Saya percaya besok kalau diturunin semakin banyak, lokal semakin beli lagi, semakin semangat beli dalam jumlah besar sehingga asing jualan semakin banyak. Jadi gak ada kabar baik. Dan kalau kita lihat, saya pakai grafik di sini ada hal menarik lain. Ini BBRI FF. Saya ini mau mengajak Anda melihat posisi foreign flow IHSG BBRI saat ini kan di sini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah ini lihat, ini di awal 2024 itu di sini, sekarang di sini. Kita mundur, ini misalnya. Di awal tahun 2021 itu foreign flow-nya di sini, artinya asing beli, terus ini beli, makanya BBRI naik. Kenapa? Alasannya cuma satu, karena asing beli. Setelah itu asing jualan, makanya turun. Hanya itu kok, nggak ada penyebab lain, ini hanya fakta aja. Bahkan kalau Anda lihat foreign flow BBRI saat ini, saya hapusin ya, saat ini sudah lebih rendah dari di masa pandemik. Itu foreign flow-nya cuma di sini. Artinya kepemilikan asing di tahun 2020 di BBRI lebih banyak daripada hari ini. Kepemilikan asing di sini di tahun 2019 lebih banyak daripada hari ini. Ironisnya di masa pandemik harga BBRI lebih rendah 2.300. Artinya ya cuan kan. Asingnya cuan banyak. Kalau kita ngomong 2019 itu 2019 harga BBRI lebih rendah. Jadi asing jualan lebih banyak, harganya nggak terlalu banyak turunnya. Masih 3.800 sementara di 2018 ini 2.800 harganya. Jadi asing masih terus jualan banyak. Kenapa asing bisa terus jualan banyak? Karena lokalnya terus beli banyak. Seperti itu. Jadi ini udah di level terendah. Jadi intinya asing nggak pernah pengen ini sebanyak ini jual BBRI dalam sejarah. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat ini grafik yang lain, misalnya grafik kepemilikan, kita main garis besar, kita grafik per bulan. Ini saya pakai sistem foreign flow langsung aja ya biar Anda dapat bayangan lebih jelas. Yang merah ini adalah kepemilikan retail di BBRI. Kepemilikan retail BBRI akhir tahun kemarin, ini data per akhir bulan, ada di persentasinya adalah sebanyak 13,5% kepemilikan pahlawan bursa. Anda lihat ini merah ini terus bergerak naik secara signifikan. Sebagai pembanding, ketika BBRI masih di puncaknya, di sini nih tanggal 2024 ini nih, di Februari 2024, akhir Februari 2024, kepemilikan retail pahlawan bursa di BBRI cuma 3,7%. Udah naik 10% pahlawan bursa kepemilikannya dari seluruh BBRI. Bahkan kalau Anda lihat dulu ini cuma 3%. Juli 2023 di pandemik lalu masih 4%, sekarang 13%. Jadi luar biasa euforia pahlawan bursa, investor retail, anak buah influencer ini. Dan ini kepemilikan asing, Anda lihat terus bergerak turun. Di Februari 2024 lalu itu di 79% kepemilikan asing di BBRI, terus bergerak turun, saat ini udah di 66%.
Udah banyak banget jualan udah, tapi kalau bilang siapa yang ngatur ya tetap mereka. Mereka masih lebih dari mayoritas. Kayak gitu. Ketika di Februari itu kepemilikan asing itu di 79%, sekarang tinggal 66%. Jadi tentunya pembelajaran penting dari data ini jelas bahwa sangat-sangat hati-hati dengan kekuatan para pahlawan bursa, para investor retail, para fundamentalis, para value investor. Karena mereka bisa menyatukan kekuatannya untuk menghancurkan saham BBRI. Dia bisa borong habis-habisan. Dan kalau asing jualan dari 79% sampai 66%, sangat mungkin dia bisa aja dia terus jualan dari 66 ke 51% sepanjang tahun 2025 ini. Bubar BBRI. Nggak naik-naik BBRI. Asing bisa aja melakukan itu. Kalau para pahlawan bursa terus beli. Itu yang mengerikan. Pahlawan bursanya terus beli. Seperti itu. Jadi dapat gambaran ya bahwa ini tentunya sesuatu yang cukup mengerikan, potensi masih bisa. Kita nggak bisa bilang asing akan berhenti jualan karena terbukti hari ini di level terendahnya 4 tahun terakhir aja asing tetap jualan banyak dan lokal tetap beli banyak. Kenapa besok di level terendahnya lagi nggak bisa jualan lebih banyak? Bisa aja kan dilakukan. Seperti itu. Dan semua para nyangkuters, fundamentalis, pahlawan bursa akan selalu meng-highlight dividen. Influencer juga memerintahkan para followernya beli BBRI, selalu yang diomong dividen. Bahkan ada pemahaman-pemahaman sesat yang dipercaya investor retail bahwa ini contohnya, ini kami sering baca komen gini, semakin turun harga BBRI semakin besar dividen yang diterima. Saya mau luruskan itu, kalau Anda dengar dari edukator, influencer, kata-kata itu kata-kata yang sesat. Pemberian dividen perusahaan kepada pemegang saham nggak ada hubungannya dari Anda nyangkut di harga berapa. Anda beli di harga berapa, nggak ada hubungannya. Kalau nanti di bulan Maret BBRI memutuskan memberikan dividen sebanyak Rp300, semua pemegang saham dapat Rp300. Kalau BBRI putus 300, semuanya dapat 300. Bukan berarti kalau Anda belinya yang beli di 6.000 cuma dapat 150, yang beli di 4.000 dapatnya 350, 300 enggak, semuanya dapat sama. Kayak gitu. Ini juga yang sering gak dipikirkan oleh para nyangkuters, gak diajarkan oleh para influencer yang jadi kalau Anda pengen dapat dividen itu Anda gak diwajibkan nyangkut kok. Banyak yang mengira kalau Anda mau dapat dividen BBRI yang gede, Anda wajib nyangkut. Enggak wajib nyangkut. Saya udah dengar dari bulan September, para pahlawan bursa pengen borong BBRI karena pengen dapat dividen di bulan Maret. Seakan-akan untuk dapat dividen di bulan Maret, para pahlawan bursa harus menderita sejak September. Enggak seperti itu. Anda boleh beli, ada namanya cum date, ini buat edukasi basic lah ya, buat fundamentalis pahlawan bursa, ada namanya cum date. Sebelum hari cum date atau di hari cum date, Anda boleh beli BBRI, Anda dapat dividen. Nggak harus nyangkut, nggak harus jual rumah, nggak ini kan jual rumah, jual mobil, ambil pinjol, saham fundamental bagus, bagi dividen nggak harus. Anda bisa tunggu nanti bulan Maret, nanti saya kasih ini. Yang penting dividen cair, betul. Kalau Anda pengen dividen, Anda bisa beli nanti. Bahkan ini saya kasih tanggalnya nih. Jadi di bulan Maret itu biasanya pengumuman bagi dividen BBRI itu akan diumumkan di awal Maret atau pertengahan bulan Maret. Ini 2023 di tanggal 1 Maret. 2021 1 Maret, 2022 13 Maret, ini dividen final ya. Ada dividen interim yang Desember, Maretnya ini 2024 tanggal 1 Maret juga.
Kayak gitu. Jadi Anda nggak butuh, nggak wajib nyangkut kalau memang yang Anda inginkan adalah dividen BBRI. Karena BBRI fundamentalnya bagus, profitnya banyak dan lain. Anda bisa borong nanti nih. Pas pengumuman announcement date ini dikasih tanggal cum date-nya, Anda beli di situ aja. Nggak wajib nyangkut. Anda beli di situ aja, Anda dikasih dividen. Tentunya ada dividen trap dan lain-lain, itu udah beda kasus lah ya. Ini kan intinya Anda pengen dapat dividen kan. Karena banyak orang yang kayaknya nggak salah mengerti, mereka ngira mereka harus menderita dulu, harus nyangkut, harus berkorban dulu sejak September supaya dapat dividen bulan Maret, itu salah. Anda beli hari apapun sama. Sama Anda baca laporan keuangan atau enggak pun sama, dapat dividennya sama. Saya yang pakai analisa bandarmologi, kalau punya BBRI di hari cum date, dapat dividen yang sama besar sama orang yang 10 hari 10 malam baca laporan keuangan BBRI, sama dapatnya. Jadi nggak pandang bulu, semua sama. Dan kalau kita lihat dividen BBRI itu sebenarnya cukup besar. Tahun lalu itu 235 sama 135, berarti dividennya Rp400. Rp400 kayak gitu. Dividen per share-nya jadi 2024 ya 13. Oh ini deh, berarti 2023 ini. 235 tambah 84, 235 tambah 84 berarti 360 ya. Rp360 dividennya. Berarti udah hampir 10%. Kalau Anda beli di harga sekarang. Mudah-mudahan kalau pahlawan bursa terus beli sampai awal September bisa lebih murah. Dan Anda nggak harus menderita. Anda nggak harus beli sekarang kalau yang Anda pengen dividennya. Dapat kok, sama, jumlahnya sama. Jadi ini sesat yang mengatakan semakin turun harga BBRI semakin besar dividennya, enggak. Kayak gitu ya. Oke, jadi itu ininya saya coba mengkelirkan buat teman-teman dividen hunter. Ya belilah sesuai strategi, Anda harus paham strateginya. Pengorbanan Anda di BBRI nggak ada hubungannya sama dividen yang Anda dapatkan. Itu yang harus Anda pahami. Kayak gitu, bahkan pengorbanan Anda di BBRI membuat Anda tambah nyangkut. Pembelian lokal di BBRI membuat Anda tambah nyangkut. Kayak gitu. Oke. Terus gimana kira-kira kalau BBRI mau bangkit? Tadi sudah saya jelaskan, BBRI hanya akan bangkit kalau investor lokalnya cut loss, kalau asingnya belanja. Itu fakta yang sama, kejadian yang sama. Jadi kalau saya lihat di masa-masa lalu pelajaran buat modeling kira-kira BBRI bangkit gimana caranya. Kalau di akhir Desember ada 653.000 nyangkuters, saya yakin di awal tahun ini aja itu sudah tambah 10.000 nyangkuters. Let's say ada 660.000 nyangkuters, 660.000 pahlawan bursa yang nyangkut di BBRI, maka untuk BBRI bisa bangkit dibutuhkan pengorbanan paling nggak 100-200 ribu jiwa. Untuk bangkit ke level September lalu aja, butuh at least 100-200 ribu jiwa. Jadi nggak harus Anda, nggak harus saya, kalau saya punya nggak harus saya yang cut loss. Tapi harus ada 100 ribu jiwa orang di luar sana yang cut loss, baru BBRI bisa bangkit. Bangkit ke level sebelum kejatuhannya di bulan September lalu gitu ya. Kalau 1-2% ya bisa aja di markup juga. Butuh pengorbanan, estimasi saya 100-200 ribu jiwa. Kayak gitu. Jadi tentunya seperti saya bilang sejak awal, kalau banyak yang cut loss lebih baik. Semakin banyak yang beli, semakin berat BBRI naik. Kejadian BBRI, kalau Anda lihat contoh kasus Unilever dan lain, kehancuran saham-saham blue chip itu terjadi sama ketika asing terus jualan dan para pahlawan bursa terus borong mengatakan harga saham ini murah. Kayak gitu. Semakin banyak yang nyangkut. Kalau udah 1 juta mungkin yang harus berkorban 300 ribu, 400 ribu. Itu sebabnya saya melarang banget pahlawan bursa beli. Kalau bisa cut loss please, biar bangkit. Biar korbannya nggak tambah banyak. Kalau Anda cut loss bulan September lalu ketika saya katakan, korbannya nggak sebanyak sekarang. Yang nyangkut nggak akan sebanyak sekarang untuk BBRI bangkit. Dan nilai saham yang perlu di cut loss lokal ke investor asing untuk kebangkitannya sekitar 15-25 triliun.
Hal positif di balik pengorbanan ini artinya apa? Let's say pengorban yang berkorban 200.000 jiwa, setelah 200.000 jiwa berkorban, yang 450.000 bisa cuan. Bisa nggak nyangkut. Nggak harus semua yang berkorban, nggak. Kalau 600.000 yang cut loss, bisa kayak brand saham BBRI. Saya yakin kalau ada 600.000 yang nyangkut, cut loss semua, BBRI akan seperti brand harganya. Cuma saya nggak mau muluk-muluk lah, minta 10.000 nyangkut aja susah banget, tapi at least kalau mau bangkit butuh 100.000 sampai 200.000. Jadi kalau 200.000 yang cut loss, 450.000-nya bisa cuan, bisa BEP, bisa nggak nyangkut lagi. Itu sebabnya disebut pahlawan bursa, itu sebabnya pengorbanan mereka penting. Kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahami. Kayak gitu. Terus apa? Terus kira-kira balik lagi apa worst case skenario-nya? Jadi ini saya pikirkan, saya ngobrol-ngobrol dengan orang juga, dan intinya ada pertanyaan bagus waktu itu saya ngobrol. Pertanyaannya, gak kalau lu jadi asing, kepemilikan lu lebih dari 50%, kenyataannya kan kepemilikan asing lebih dari 50% di BBRI, lu pasti bangkitin BBRI lagi kan, sooner or later. Oh iya, pasti, saya bilang. Pasti saya bangkitin lagi. Pertanyaannya adalah, kapan lu bangkitinnya dan strategi lu gimana? Pertanyaannya gitu. Waktu itu terus saya mikir-mikir, terus menurut saya punya strategi yang bagus nih. Strategi jahat, karena saya pengennya cuan ya. Saya sebagai asing pengen cuan sebanyak mungkin kan, buat anak istri, buat dibawa ke luar negeri. Mungkin cuannya bisa dibantu membangun Amerika lagi dan lain. Intinya, apa yang saya akan lakukan? Pertama adalah investor asing, saya akan meminta saya akan datang ke pemerintah untuk minta tolong saya sebagai pemegang saham mayoritas, pemegang saham Skriples mayoritas, meminta memberikan syarat atau apa untuk pemerintah membatasi jumlah dividen final BBRI akhir tahun ini, bulan Maret nanti. Kan sebelumnya ini dividen ratio-nya finalnya 80%. Saya minta tolong turunin jadi 30% aja. Jadi dividen yang tadinya 380-an, 350-an kalau bisa jadi 150 aja dividennya. Karena itu pertama strategi saya minta tolong dong. Saya bahkan bisa bilang, saya minta ini dengan kalau ini dikabulkan, saya akan naikkan BBRI. Bisa ini kan nego kan, saya akan naikkan BBRI, tapi tolong kabulkan permintaan saya supaya cuma 30% laba bersih aja di ini kan. Pemerintah bisa menyebabkan ya buat alasannya apa, buat memboost ekonomi lokal, buat kredit, memberikan kredit buat UMKM, buat uangnya dipakai buat makan program makan siang gratis dan lain. BBRI jadi penyumbang makan siang gratis, jadi duitnya buat itu bebas lah kecapnya apa, tapi intinya buat investor kasih sedikit aja. Itu akan menghancurkan semua perhitungan. Dividen sekian persen, 7%, 8%, ini masih worth it, lebih bagus dari Sun, dan akan hancur semua itu. Kayak gitu. Karena kalau kebijakan itu dilakukan, kebijakan itu akan menjatuhkan mental, harapan, dan pahlawan bursa, dan otomatis menghilangkan senjata andalan yang dimiliki oleh para influencer fundamentalis yang terus merekomendasikan BBRI. Sekarang kan dividen payout ratio-nya udah, dividen yield-nya udah ini kan, dividen yield-nya udah 7%-an kan, udah 7%-an. Kalau itu dikatakan, kalau itu diturunin, bisa langsung jeblok, langsung para itu orang-orang yang nyangkut langsung panik karena nganggap, gue nggak bakal balik modal nih. Bisa-bisa butuh 30 tahun lagi gue baru balik modal kalau saham ini gue beli terus. Dan di hari pengumuman tersebut, pengumuman jumlah dividen itu, saya sebagai asing, saya berandai-andai sebagai asing, akan pura-pura panik selling.
Caranya apa? Saya guyur aja. Sejak pagi-pagi saya jual 2-3 hari 2 triliun, 3 triliun. Saya yakin pada saat itu harga BBRI bisa turun sampai, kalau per hari ini, di harga hari ini bisa turun sampai 3.000 atau ke 2.000-an, di bawah 3.000 dengan cuma jualan 2 triliun, 3 triliun dalam 1-2 hari atau dalam seminggu gitu. Seminggu bisa 5 triliun gitu. Nggak masalah juga, saham saya masih banyak. Dan setelah di bawah 3.000 itu harusnya lokal pada panik, pada takut dan lain-lain, karena tentunya mereka expect dividennya akan kecil terus. Dividennya akan kecil terus, dan ketika lokal panik, ketakutan, buat perhitungan, buat target harga rendah, mereka akan bersedia untuk cut loss. Pada saat itu saya akan buyback BBRI. Dan saya akan penuhi tanggung jawab saya setelah saya buyback, setelah ada 100 sampai 200 ribu jiwa yang cut loss, saya akan naikkan lagi harga BBRI. Itu menurut saya skenario terbaik yang saya bisa pikirkan sebagai asing, itu skenario paling menguntungkan yang bisa dilakukan oleh asing. Tapi itu juga worst case skenario buat para pahlawan bursa. Kayak gitu. Jadi itu strategi saya, jadi Anda harus hati-hati juga, karena itu bisa aja terjadi. Tinggal turun dividen yield, udah runtuh semua tuh. Dividen payout ratio-nya dari 80% jadi 30%. Ini dulu pernah kok, ini bukan sesuatu yang luar biasa. 2016, 2015 juga dividennya 30%, itu bisa dilakukan lagi. Itu akan memicu para pahlawan bursa untuk cut loss, dan itu juga akan jadi motor awal kenaikan BBRI. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, saya bagi informasi aja. Seperti di awal saya sih netral. Sebagai manusia, sebagai edukator, saya sedih ngelihat 650 ribu jiwa yang nyangkut di BBRI. Tapi sebagai investor saya senang lihat harga BBRI terus turun. Jadi saya happy-happy aja. Turun happy, naik pun happy. Tapi ya saya sudah jelaskan, turun naik itu semua ada caranya, ada aturan mainnya, dan itu yang harus dipenuhi. Itu yang saya ajarkan. Oke, itu pandangan saya tentang BBRI. Ini udah berapa menit? Udah 41 menit, saya bahas singkat aja. Saham brand dan supir angkot overall baik-baik aja semua. Nggak ada masalah. So far saya cuma khawatir brand supir angkot ini, cuman khawatir ada gangguan eksternal, tapi secara bandarmologi overall kalau Anda lihat grafiknya baik-baik aja. Weekend kemarin kami bahas salah satu saham yang dibahas BRPT hari ini terbang. Weekend kemarin ada workshop, contoh kasusnya salah satu BRPT, itu juga saran orang itu terbang. Jadi kondisi ini masih baik-baik aja saham brand dan supir angkot. IHSPP juga jadi motor yang menjaga kejatuhan IHSG meskipun asing terus jualan. Saham PANI kalau kita lihat ini gambaran singkat aja. Kalau kita perhatikan ini korban flow-nya terus bergerak turun. Anda lihat korban flow PANI, dan kalau Anda lihat broker-broker dari bulan November lalu sampai awal tahun ini, broker-broker yang beli itu banyak broker-broker pahlawan bursa. Jadi Anda kalau Anda tentunya sadar kapan PANI ini mulai di-hype-kan, mulai banyak influencer merekomendasikan PANI, mulai mengatakan ini valuasinya bagus, fundamentalnya bagus, dipromo besar-besaran di media, influencer ternama. Ada juga mereka punya in-house influencer kan, influencer yang sejak awal bekerja sama dengan bandarnya, dan terakhir target harganya dinaikkan sampai 200.000 per lembar saham. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Kalau dibilang targetnya 200.000, berarti 16.000 itu harus jual rumah untuk beli PANI. 17.000 harus jual rumah, karena nanti 200.000 menurut influencer itu kan. Target harganya dinaikkan ke 200.000, jadi wajar kalau para pahlawan bursa ngeborong saham ini. Anda kalau menyadari saham PANI udah nggak sama lagi sama sebelum di-hype, sebelum dipromosikan oleh para influencer. Saya pribadi udah ngomong dari beberapa bulan lalu, saya sudah keluar, belum ada niat masuk lagi ke saham ini. Yang lain adalah IPO Ratu, terus kita bahas saham-saham IPO pendek. Ratu masih terus bergerak naik. Kalau kita lihat so far masih broker-broker pilihan aja yang boleh beli, dan masih arah beberapa jilid, dan kenaikan ini sangat ringan karena yang pesan cuma dikasih 2 lot. So far buyback bandar baru 10M buyback dari retail yang dikasih barang, di buyback semua sama mereka. Jadi PANI sekarang harganya di 2000 berapa? Sekarang itu di
2.700, saya nggak heran kalau ini naik ke 3.000, 3.500, dan cuma akan ada waktunya saham ini akan mulai didistribusikan ke retail, akan bergejolak dan akan ditransaksikan. Karena saya yakin PANI di IPO kan bukan cuma buat ningkatin aset, tapi untuk diliquidkan di atas. Supaya bisa liquid, supaya bisa menyerap uang para pahlawan bursa di harga atas. Cuman sekarang nggak ada yang bisa kita lakukan karena masih diarah terus. Dan juga ada kabar, ada rumor Pak PP juga masuk ke Ratu ya. Ini kalau masuk bagus karena saham yang beliau kendalikan biasanya nggak dihancurkan ke gocap sampai delisting. Cuma kalau nggak pun ya masih bisa berpotensi naik, dan saya masih menunggu saham ini, opportunity saya percaya akan datang, cuma sekarang belum bisa beli aja. Ketika beli, di situ kita akan bermain strategi, karena pada saat itu pun harga akan bergejolak, akan banyak opportunity after IPO untuk cari duit. Karena ketika bandar cari duit, Anda pun bisa cari duit. Sekarang bandarnya cuma naikin harga aja, belum cari duit. Oke, CBDK juga saya pesan cuma dikasih 2 lot. Itu hari pertama juga hanya broker-broker pilihan, investor-investor prioritas yang boleh beli, nge-buyback dari saham para pahlawan bursa investor retail yang dapat jatah 2 lot di masa IPO-nya. Jadi so far kalau kita lihat IPO hype sekarang itu pesan cuma dikasih 2 lot, 3 lot. Itu yang membuat cara untuk profit di saham ini adalah beli after IPO. Saya pribadi kalau di workshop IPO saya bilang nggak usah takut ngelihat harga yang arah berjilid-jilid kayak gini kalau transaksinya masih kecil. Kalau mereka masih buyback doang, nggak usah takut. Kalau yang beli cuma bandar, nggak usah takut. Kenapa? Karena mereka juga belum jualan. Dan mereka harus jualan. Dan jualannya nggak mungkin ARB berjilid-jilid. Nggak bisa jual juga mereka. Jadi akan ada waktunya, harga akan dibuat exciting, naik turun, akan ada waktunya para influencer merekomendasikan saham ini supaya para pahlawan bursa beli, di situ mereka jualan. Dan mereka ini jualannya triliunan, nggak akan selesai 1-2 hari. Tapi tentunya kalau Anda terlambat keluar ya bisa delisting juga, sahamnya wajar. Itu bagian dari bursa. Gitu. Dan untuk ini 2 saham yang belum dibuka geboknya, tapi untuk saham-saham yang dibuka ini ada beberapa saham yang saya suka, yang saya beli. Silahkan mencari lah ini saham-saham apa, saham-saham yang IPO 2025 juga ada banyak yang sangat menarik dan berpotensi memberikan kita profit sebelum Ratu dan CBDK dibuka. Oke, seperti itu aja mungkin podcast pertama kami di awal tahun ini. Semoga podcast ini bisa membantu Anda, terutama buat teman-teman pahlawan bursa, investor retail yang nyangkut di BBRI. Semoga Anda dapat jawaban, dapat bisa memutuskan yang terbaik buat Anda. Apapun keputusan Anda, saya terima, saya happy-happy aja. Karena seperti saya bilang, walaupun hati saya menangis melihat para pahlawan bursa yang nyangkut, yang terus nggak bisa dikasih tahu karena jatuh, tapi otak saya sih happy-happy aja lihat harga saham BBRI yang terus turun, yang terus diborong para pahlawan bursa, karena saya yakin nggak akan sampai 30 tahun kok. Pada akhirnya pahlawan bursa akan cut loss juga di saham ini dan saham BBRI akan naik kembali. Oke, sampai sini aja. See you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.